Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, NIM 1917402235 dari kelas 6 PIB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi agama dan sains menurut Mehdi Ghazali. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Zidan Akbar, NIM 1817402154. Kemudian ada Muhammad Baharul Ulum, NIM 1917402234. Kemudian saya sendiri Nur Hidayati 1917402235. Kemudian Muhammad Husain Azhari 1917402256. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Mehdi Ghazali. Mehdi Ghazali mempunyai nama lengkap yaitu Mehdi Ghazali, merupakan seorang ilmuwan kontemporer dan filsuf yang berkebangsaan Iran. Ia juga merupakan seorang profesor fisika di Sharif University of Technology. Kemudian Mehdi Ghazali lahir di Isfahan, Irak pada tahun 1939 Masehi atau bertepatan dengan 131 Hijriah. Kemudian sejak tahun 1991 ia menjadi profesor fisika terkemuka di Teheran. Ia mendirikan sebuah fakultas filsafat sains di Universitas Teknologi Sharif pada tahun 1995 dan telah menjadi ketuanya sejak saat itu. Ia adalah seorang kepala Departemen Ilmu Pengetahuan Dasar di Akademik Ilmu Pengetahuan Iran selama 10 tahun dan menjadi Direktur Institut Kajian Humaniora dan Budaya di Teheran dari tahun 1993 hingga 2009. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pendahuluan. Sejak dasawarsa pada tahun 1970-an hingga sekitar awal 1990-an, menurut Zainal Abidin Baqir, telah berkembang sebuah dinamika baru di dunia Islam. Yaitu apa? Khususnya dalam persoalan relasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Dengan munculnya Islamic Science atau ilmu pengetahuan Islam, dan Islamisasi ilmu atau yang biasa dikenal dengan Islamization of Knowledge. Beberapa nama intelektual muslim pun bermunculan, berusaha memaknai istilah tersebut dengan cara yang beragam. Bahkan tidak jarang mereka juga saling bersilang pendapat. Salah satunya adalah Mehdi Ghazali, orang yang tidak boleh diabaikan begitu saja ketika membahas diskursus tentang relasi antara agama dan sains, khususnya dalam tradisi Islam. Sebut saja salah satu alasannya adalah Ghazali dinilai setidaknya oleh Zainal Abidin Baqir, yaitu Mehdi Ghazali memiliki cara yang konstruktif dan tidak superficial dalam membahas isu-isu agama dan sains. Selain itu, kredibilitas dan otoritas Ghazali tidak diragukan lagi. Sebagai seorang fisikawan yang aktif dan produktif, melakukan riset yang terfokus pada beberapa masalah besar, masalah dasar dan kosmologi dan mekanika kuantum. Ghazali juga tertarik untuk mengkaji filsafat sains dan bahkan menginisiasi menjadi pendiri jurusan filsafat dalam sebuah universitas serta bersedia menjadi direkturnya pada universitas tersebut. Perkenalkan, nama saya Mulyo, akan melanjutkan pemateri yang selanjutnya tentang terkait merintis jalan relasi agama dan sains. Nah, saya di sini mengutip dari dawuh beliau Zainal Abidin Baqir. Beliau mengatakan bahwa diskursus tentang agama dan sains itu menemukan bentuk baru yang lebih subur, sistematik dalam kurun
4 dasawarsa terakhir. Maksud dari kata sistematis ini yaitu dalam suatu bidang kajian sudah terdapat perdebatan tentang pendekatan, metodologi, dan ruang lingkupnya. Bahkan sudah tumbuh forum-forum akademis yang mewadai perdebatan tersebut, baik dalam bentuk seminar, terus konvensi, maupun penerbitan jurnal yang khas. Implementasikan bahkan dalam beberapa perguruan tinggi mulai dirancang dan implementasikan beredar buku-buku teks dan referensi yang kaji persoalan seputar agama dan sains. Salah satunya adalah buku Sains dan Problem Ketuhanan yang ditulis oleh Greg Sutomo pada tahun 1995. Namun dengan demikian pertemuan filsafat dan teologi dan sains menurut Louis Levy adalah suatu yang esensial, di mana suatu esensialnya itu agar iman tampak sekaligus pantas dipercayai dan relevan bagi tiap generasi yang hidup dalam suatu visi tertentu tentang alam semesta. Oleh sebab itu, berdasarkan kajian seputar perdebatan agama dan sains di era modern ini, Lehi terobsesi untuk mendorong terjadinya kolaborasi antara disiplin untuk mengurangi intensial perseteruan agama dan sains. Jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tentang diskursus relasi agama dan sains dalam konteks Islam. Nah, di sini ketika agama dan sains sudah mengalami ketegangan, menurut Hidayat dibutuhkan beberapa cara untuk menjembatani keduanya agar dapat saling mengisi dan tidak saling meniadakan. Gitu ya. Jadi harus ada yang saling mengisi dan tidak ada yang saling meniadakan. Upaya-upaya mereka mulai bisa dirasakan hasilnya dalam perkembangan yang terkini. Saat ini orang cenderung tidak serta-merta mempertentangkan seluruh capaian sains dengan keyakinan agama yang mereka miliki. Kesadaran untuk menentangkan sains dan agama merupakan hal yang tidak bisa diabaikan ya. Dalam tradisi muslim, diskursus tentang relasi sains dan agama juga mengalami dinamika yang menggembirakan dan meyakinkan. Kajian yang dilakukan oleh Mehdi Golsani, intelektual asal Teheran ini, lebih tepatnya di Iran, dan Arkom dan juga Arkom Kuswojono, Doktor Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, adalah dua contoh yang patut diapresiasi dalam upaya memperkuat wacana tentang relasi sains dan agama. Dalam konteks ini, Golsani mengajukan gagasan tentang sains dan Islam telah beredar sepanjang 30 tahun terakhir. Ia menunjukkan sains dan Islam sebagai jenis sains yang di dalamnya pengetahuan tentang dunia fisik terkandung dalam pandangan Islam. Melanjutkan presentasi dari pemateri yang sebelumnya, mungkin tadi kita sudah mendengarkan sedikit tentang biografi siapa itu Mehdi Golsani dan lain sebagainya. Kali ini kita mencoba untuk membaca pemikiran Mehdi Golsani ya. Oke, yang pertama dalam Syamsuddin, Golsani menyatakan bahwa sains Islam adalah sains yang sesuai dengan pandangan dunia Islam. Salah satu ciri yang membedakan sekaligus mengistimewakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu sains, gitu ya. Jadi gini, maksudnya adalah Islam itu tidak pernah yang namanya menghindari atau membedakan antara ilmu sains dengan Islam. Bahkan Islam itu mengakui bahwa ilmu sains itu bisa menjadi penguat atau pembukti dari apa yang telah Al-Quran atau Islam katakan di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya. Itu sains. Dan juga sebaliknya, Al-Quran menjadi jawaban dari ilmu-ilmu sains yang tidak bisa dipecahkan. Itu di Al-Quran ada. Jadi maksudnya adalah seperti itu.
ilmu sains dan Islam itu tidak bisa dibedakan seperti itu. Itu adalah keistimewaan dari agama Islam. Oke. Sains dan agama itu bukan suatu realitas yang biner di mana satu dengan yang lainnya itu saling bersinggungan. Nah, menurut Mehdi Gulsani menjelaskan bahwa agama dan sains itu masing-masing memiliki titik gradual yang keduanya sama-sama dapat menjadi instrumen. Ini pahami ya, untuk menjadi instrumen memahami dan mengenal Tuhan. Gulsani juga menegaskan bahwa Allah itu adalah titik tertinggi realitas menjadi pusat aktivitas manusia. Jadi Islam dan sains itu tidak bisa dibedakan begitu. Kemudian selanjutnya yaitu Gulsani menggunakan istilah ilmu sakral dan ilmu sekuler. Sekuler apa itu? Ilmu sakral adalah ilmu yang terbingkai dalam pandangan dunia teistik yang memandang Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara semesta dan tidak membatasi wujud hanya dalam wilayah material, sembari meyakini pada tujuan bagi alam ciptaan dan mengakui aturan moral yang ditetapkannya. Jadi, menurut ilmu sakral ini, sebenarnya Tuhan itu adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. Jadi Tuhan itu tidak membatasi wujudnya dalam bentuk apapun. Menurut pandangan kita mungkin bentuknya seperti apa itu tidak. Jadi Tuhan itu wujudnya itu dalam segalanya, tidak cuma di wilayah material, tapi semuanya apa yang kita lihat itu adalah perwujudan dari Tuhan. Ini menurut ilmu sakral. Nah, bagi siapa Mehdi Gulsani, prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran itu harus ditegaskan dan dipergunakan untuk menggantikan pandangan dunia barat yang selama ini menguasai perkembangan sains di dunia. Perlu kita ketahui bahwa dimensi normativitas dan etika di dalam Al-Quran yang bersifat fardu ain, imperatif kategorial tetap sama dari dulu sampai sekarang. Dan dalam situasi dan kondisi apapun dalam memperlakukan manusia dalam berbagai stratifikasi kelas sosial yang secara santun, demokratis, egaliter, dan adil itu sama. Jadi artinya bahwa apa yang diucapkan oleh Islam dari dulu itu tidak pernah berubah walaupun perkembangan zaman itu berubah begitu cepat. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ilmu sakral. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu sekuler. Apa itu ilmu sekuler? Mungkin teman-teman pernah sering mendengar kata sekuler. Nah, ilmu sekuler itu sama, yaitu ilmu yang dibangun dengan paradigma yang sama, paradigma sains yang sama, tetapi mengabaikan semua hal yang dipedomi ilmu saklar tersebut. Sakral. Jadi ilmu sekuler itu mengabaikan semua hal yang dipedomi oleh ilmu sakral tersebut. Gitu.